Tahukah sahabat bahwa pemimpin yang pernah memimpin Indonesia masuk daftar pemimpin yang paling korup di dunia? Nomor 1 lagi. Oke, tak perlu saya kasih tahu siapa pemimpin itu. Mungkin sahabat sudah banyak yang tahu. Kalau sahabat pernah baca slogan "Piye kabare wenak zamanku toh" sambil dihiasi wajah senyum manis, biasanya dilukis di bak mobil truk. Nah, itu dia pemimpin yang saya maksud. Masih belum tahu juga. Sepertinya sahabat kurang baca sejarah ini dengan kebanyakan main TikTok, woi. Oke, kembali ke masalah korupsi tadi. Indonesia sejak tahun 2000-an sudah banyak melewati kasus korupsi seperti BLBI dengan kerugian 3,7 triliun rupiah. Wow. Belum lagi EKTP, kasus Kota Waringin Timur dengan kerugian berkisar 6 triliun rupiah. Uang segitu banyaknya raib entah kemana. Belum lagi korupsi yang berkisar miliaran, masih banyak lagi kalau dijabarkan satu-satu. Bayangkan kasus korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun berapa banyak uang yang dikorupsi. Kalau jumlahnya di total kurang lebih 9 triliun rupiah. Duit 9 triliun. Sudah berapa ribu puskesmas yang dibangun? Sudah berapa siswa yang dapat beasiswa? Sudah berapa ribu UKM yang bisa dibantu? Sudah berapa ribu kilometer jalan yang bisa dibangun? Indonesia ngutang ke Cina, tapi tidak tiru bagaimana caranya Cina hukum mati para koruptor. Perdana Menteri Cina di tahun 1998, Zhu Rongji, mengatakan, "Berikan saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim untuk para koruptor, dan sisakan 1 buat saya." Swear, saya rindu pejabat negara kita yang melakukan hal seperti ini. Mungkin masih takut kali ya, takut senjata makan tuan. Oke, sebentar. Kita jangan kata-katain pejabat kita yang koruptor. Jangan-jangan kita juga sering melakukan korupsi yang tidak kita sadari. Karena biar bagaimanapun pejabat adalah bagian dari masyarakat. So, tidak etis kalau kita terus-terusan mengata-ngatai pejabat sementara kita tidak melihat diri kita sendiri. Setuju ya? Karena moral suatu pejabat, suatu negara adalah gambaran moral dari masyarakat itu sendiri. Oke, setuju ya? Kali ini kita tidak bercerita tentang siapa pemimpin yang paling korup di Indonesia. Yang sudah terjadi tidak apa-apa. Yang penting, yang muda-muda kita harus punya budaya yang baru, yaitu budaya bersih dari korupsi. Jangan ngikutin jejak koruptor senior yang sudah-sudah. Dulu, waktu saya masih duduk di bangku kuliah, ada mata kuliah yang berjudul Psikologi Perilaku Pikiran Bawah Sadar. Jadi, hampir 90% pembuat keputusan kita yang paling berperan adalah otak bawah sadar. Bagaimana kita senang, bagaimana kita benci, dan bagaimana kita berperilaku dikontrol oleh otak bawah sadar. Dengan bermodal teori Jalul tersebut, saya meneliti ada apa di balik ini semua. Kenapa korupsi bisa terjadi? Dari mana mulainya korupsi itu terjadi? Ternyata setelah saya teliti, mohon maaf ya, sadar atau tidak sadar bahwa korupsi itu sudah terjadi semenjak kita kecil. Mungkin sahabat berkata, "Wah, somplak juga nih yang bikin video. Masa ada anak kecil yang korupsi?" Sebentar, jangan marah dulu. Begini, ketika waktu kita kecil, mungkin kita pernah disuruh orang tua atau saudara kita beli sesuatu ke warung. Katakanlah beli garam atau gula. Nah, ketika kita malas dan ogah, maka biasanya orang tua atau saudara kita pasti ngomong gini, "Nanti saya kasih upah, nanti kembaliannya sama kamu." Begitu kan biasanya. Namun secara tidak kita sadari bahwa sudah terjadi praktek sogok menyogok di situ dengan mengiming-imingi uang kembalian dan lain sebagainya. Akhirnya budaya sogok menyogok sudah mendarah daging semenjak kita kecil. Setelah kita dewasa dan kebetulan kita jadi pejabat atau pengelola negara yang posisinya strategis, maka budaya sogok menyogok tadi yang sudah mendarah daging, terjadilah praktek korupsi secara kita tidak sadari. Selain contoh yang tadi, mungkin sahabat juga sering atau minimal pernah melakukan, termasuk saya, korupsi waktu atau sering telat janji. Korupsi itu kadang sudah kita lakukan tapi dalam bentuk kecil. Nah, sekarang yang jadi solusinya apa?
Cina pernah menjadi negara terkorup di dunia, bahkan hampir melebihi Indonesia. Indonesia di urutan 80-an dari 100 negara. Cina di pemerintahan Xi Jinping, praktek korupsi dibabat habis oleh beliau. Kadang saya berpikir, sepertinya kita butuh pemimpin seperti Xi Jinping yang berkomitmen dengan perkataannya. Korupsi di Cina menurun dari tahun ke tahun dan hasilnya ekonomi Cina semakin membaik. Menurut saya, Indonesia sudah darurat korupsi. Jadi salah satu cara memberantasnya adalah dengan hukuman mati bagi koruptor. Gimana para milenial? Sudah siapkah kita? Salam profit luar biasa.